Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Diaken Melki Matondang. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 22. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, jemaat-Mu, anak-anak-Mu, yang mengikuti ibadah rumah tangga pada malam hari ini, untuk berkumpul bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan malam hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Ya Bapa, biarlah juga Engkau yang selalu memberikan kami kesehatan agar kami selalu mampu hadir di dalam ibadah rumah tangga yang kami lakukan setiap minggu. Ya Bapa, inilah doa kami, berfirmanlah di dalam ibadah ini, sertai kami semua anak-anak-Mu, dan biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya nanti. Ya Bapa, kami serahkan acara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membaca Mazmur 145 ayat 8 sampai 10 secara bergantian. Mazmur 145 ayat 8 sampai 10. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sebelum masuk dalam pelayanan firman, kita menyanyikan Gita Bakti 51 bait 1 dan 2. Kasihilah Tuhanmu. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan akal budimu.
Sembah dan puji Allah, Sang Bapa Pencipta alam. Sembah dan puji Yesus, Sang Juru Selamatnya. Sembah dan puji Roh Kudus, penuntun dalam kebenaran. Hai segala yang bernafas, sembah dan pujilah Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita minta pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan malam hari ini. Kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan, ada ungkapan syukur kami di malam hari ini Bapa. Di tengah kesibukan kami, di tengah aktivitas kami hingga malam hari ini, kami bisa berkumpul, beribadah, rumah tangga. Kiranya Tuhan pimpin kami dalam ibadah ini, terkhusus hamba-Mu ini Bapa, yang akan berkata-kata seturut kehendak Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan, kami sambut firman ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan firman pada malam ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai 24. Yang menyatakan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat malam Bapak Ibu. Shalom, Horas. Di malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hanya 2 ayat, tetapi maknanya mendalam. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, uang selalu ada di 2 sisi yang tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Ketika uang hanya memiliki gambar pada satu sisi saja, maka uang itu disebut palsu. Kehidupan beriman kita pun memiliki 2 sisi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Iman dan kasih adalah 2 sisi kehidupan beriman yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam realitanya, kehidupan rohani yang sifatnya seremonial dan berdoa serta membaca Alkitab dianggap lebih utama dan penting bila dibandingkan dengan kegiatan pelayanan kasih dan menolong sesama. Untuk itulah di pembacaan Alkitab malam hari ini, Rasul Yohanes menekan yang dimana pada saat di Efesus, dia menemui banyak muncul sekte keagamaan, dan yang paling menonjol adalah Gnostik.
Gnostik berpandangan bahwa materi pada dasarnya jahat dan roh itu baik. Sehingga ajaran Gnostik menolak Tuhan Yesus menjadi manusia. Tuhan Yesus dalam pandangan mereka berkepribadian ganda, kadang manusia dan kadang ilahi. Tuhan Yesus manusia rohani yang kelihatannya memiliki tubuh jasmani. Yang lebih ekstrim lagi, mereka menyebut pada saat Tuhan Yesus menderita di kayu salib, dia tidak menderita dan tidak merasakan sakit apa-apa. Demikian pula dalam kaitan dengan perbuatan dosa yang dilakukan tubuh tidak perlu dipermasalahkan karena hidup sejati ada di dalam dunia roh. Dosa-dosa yang dilakukan oleh tubuh bukanlah suatu masalah, karena pada hakikatnya tubuh manusia memang jahat dan penuh dosa. Sedangkan manusia sejati adalah roh. Itulah sebabnya hal-hal menyangkut kehidupan moral tidak perlu dipermasalahkan, karena yang melakukannya hanya tubuh. Hidup mengasihi sesama manusia pun tidak diperlukan, karena tidak ada gunanya mengasihi tubuh manusia yang pada hakikatnya jahat dan berdosa. Ajaran Gnostik pun berpandangan bahwa tujuan hidup manusia memperoleh pengetahuan setingginya. Dengan pengetahuan itu, manusia akan membebaskan diri manusia dari dunia yang jahat ini. Rasul Yohanes dalam hal ini ingin meluruskan ajaran Gnostik itu, yang dimana yang pertama, Tuhan Yesus saat datang ke dunia sungguh-sungguh menjadi manusia seutuhnya, yang telah menumpahkan darahnya untuk menghapus dosa dan menyelamatkan umat manusia. Yang kedua, hakikat Allah adalah kasih. Itulah sebabnya setiap orang percaya harus hidup dalam kasih dan melakukannya. Yang ketiga, pengetahuan setinggi apapun tidak akan membuat manusia sempurna dalam melepaskannya dari dunia yang jahat ini. Hanya Allah yang sempurna yang mampu menciptakan dunia dan mengalahkan kejahatan dengan kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Mungkin jemaat Tuhan ada yang bertanya, kenapa sampai Rasul Yohanes ini ingin meluruskan ajaran-ajaran sesat tersebut? Kita tahu bahwa Rasul Yohanes adalah penulis kitab, selain Yohanes adalah kitab Yohanes 1, 2, dan 3, dan kitab Wahyu. Di mana pada waktu pelayanan selain Simon, Petrus, dan Yakobus, Yohanes adalah saksi hidup di mana Tuhan Yesus melayani. Ambil contoh, kita sebagai pegawai atau sebagai murid atau sebagai jemaat, di mana ada atasan kita atau pimpinan kita dijelek-jelekan atau menjadi isu negatif di luar, padahal mereka memimpin dengan baik. Di saat itulah kita akan meluruskan bahwa yang sebenarnya terjadi itu tidak benar. Begitu juga dengan Rasul Yohanes, di mana dia akan ingin meluruskan ajaran-ajaran sesat itu. Kalau kita ketahui tentang Rasul Yohanes, mungkin kita sudah tahu bahwa Yohanes adalah
satu dari murid Tuhan Yesus, yang dimana pada Yesus di malam penyaliban dia ada. Begitu juga dengan pada saat penyaliban di Golgota, dia ada di situ. Begitu juga dengan pada saat Yesus sudah mati di kayu salib, dia juga yang menitipkan ibunya kepada dia. Dan terlebih Yohanes adalah orang pertama yang menuju kubur Yesus, yang dimana dia sudah tahu kalau Yesus itu sudah bangkit. Jadi Yohanes bisa membuktikan bahwa ajaran Yesuslah yang sebenarnya harus diikuti. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Yohanes telah menegaskan bahwa orang percaya tidak berbuat dosa. Tanda yang nampak dari anak Allah adalah kasih yang mereka lakukan. Namun pada kenyataannya, anak-anak Allah masih sering berbuat dosa. Misalnya dengan tidak mengasihi saudara dan sesama manusia, seperti Kristus mengasihi seluruh manusia. Jika demikian, apakah masih layak disebut anak Allah? Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, uraian kali ini akan menyoroti tentang keraguan jemaat pada waktu itu dan juga mungkin saat ini, yang dimana cara mengatasi keraguan yang diberikan Allah kepada Yohanes. Satu, dengan mengatasi keraguan dengan kasih terhadap sesama. Kasih bagi anak Allah bukanlah kata benda yang kata sifat, tetapi kasih adalah kata kerja. Hanya dengan menjalankan kasih yang disertakan saja, maka kita boleh mendapat ketenangan bahwa kita mendapat jaminan dalam kasih Allah. Yang kedua, untuk mengatasi keraguan dengan kebesaran Allah. Disinilah Rasul Yohanes mengatakan bahwa kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita dan saling mengasihi dalam perbuatan. Maka walaupun ada keraguan dalam hati kita, tetapi Allah Maha tahu tentang hati anak-anaknya. Yang ketiga, mengatasi keraguan dengan iman percaya. Kita hendaknya memilih untuk memiliki iman dalam apa yang sudah kita ketahui tentang Injil. Bertekad untuk menjalankan perintah-perintah dan melanjutkan penelaahan tulisan suci dalam doa setiap hari. Sewaktu kita melakukan hal ini, Bapa Surgawi akan membantu kita memperkuat kesaksian kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk menjadi penurut Allah, kita harus senantiasa terhubung dengannya, agar kehendaknya bisa kita pahami dan kita patuhi. Bangunlah hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa pribadi, saat teduh, dan persekutuan dalam gereja. Hidup menurut perintah Tuhan menjadi beban saat kita melakukan dengan keterpaksaan, tetapi menjadi sukacita dan sorak-sorai saat kita merasakan nikmatnya hidup dengan Tuhan. Perintah Tuhan adalah percaya pada Yesus dan saling mengasihi. Dua hal ini tidak terpisahkan. Iman kepada Tuhan dan kasih sesama harus sejalan. Ada pertanyaan buat kita. Mengapa begitu sulit untuk saling memiliki kasih seperti Kristus? Itu sulit karena kita harus hidup di antara mereka yang tidak memiliki kepercayaan.
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi adalah perasaan yang dimiliki setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Kasih juga bisa dikatakan hubungan keterkaitan antara manusia dengan sesuatu. Mungkin kita juga bisa belajar dari tokoh-tokoh spiritual dunia seperti Mother Teresa ataupun Mahatma Gandhi atau Dalai Lama. Dan juga ada tokoh Indonesia yang menjalan kasih sesuai perintah Tuhan Yesus seperti perancang busana Ana Avante yang dimana dia mendirikan Yayasan Rumah Kasih Bunda yang dimana yayasan itu untuk menerima anak-anak kecil yang menderita hidrosefalus ya. Tapi di lain itu concern mereka juga bukan hanya itu. Concern mereka juga semua anak-anak yang membutuhkan seperti bibit sumbing dan yang lainnya. Memang berat untuk menjalankan kasih. Tapi kalau iman kita sudah dipertebal oleh keyakinan Tuhan Yesus, kasih itu dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Merenungkan malam hari ini, ada pelajaran yang kita dapat ambil untuk kehidupan kita saat ini. Ketika menghampiri Allah, kita harus menuruti segala perintahnya dan melakukannya yang berkenan padanya. Ini merupakan bukti bahwa kita memiliki relasi dengan Allah, yaitu relasi yang dilandasi dan diwarnai diawali dengan dan oleh kasih. Sangat penting diperhatikan bahwa ketulusan hati yang penuh kasih hanya muncul jika atau karena percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Allah telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Roh yang diberikan pada kita merupakan jaminan yang kuat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak gereja, banyak yayasan melakukan pelayanan diakonia. Memberikan sembako kepada warga jemaat dan masyarakat, membantu APD kepada tenaga medis. Hal ini sangat baik dilakukan sesuai tugas dan panggilan gereja dalam persekutuan. Mungkin saya agak teringat kata bijak dari pemimpin spiritual Tibet, yakni Dalai Lama, yang mengatakan tujuan utama kita hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika Anda tidak dapat membantu mereka, setidaknya jangan menyakiti mereka. Marilah kita senantiasa hidup dalam tuntunan Roh Kudus, agar kita selalu dimampukan untuk beriman pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta terpanggil selalu mengasihi sesama. Sebelum saya tutup penyampaian firman ini, saya teringat kata bijak dari leluhur saya dalam bahasa Batak yang menyatakan, bahen ma holongmu, atek pe di bagasan doso tolapmu, dohot daso suman diroham. Yang artinya, lakukanlah kasih walaupun dalam segala keterbatasan dan ketidaklayakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati,
Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa syafaat. Bapa yang bertahan di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini, sehingga kami bisa beribadah rumah tangga secara virtual pada malam hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ada di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar, kiranya menjadi berkat untuk kami semua, dan kami semakin dikuatkan. Berkati hamba-Mu ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan, biarlah firman-Mu semakin dibentangkan di bumi ini, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat dimanapun mereka berada, terutama bagi kami pada hari ini untuk mengucap syukur yang dimana sudah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Pada kesempatan malam hari ini, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit atau dalam proses pemulihan, kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan sehingga mereka selalu percaya hanya Engkau Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan. Saat ini kami juga berdoa bagi saudara kami yang berulang tahun secara pribadi dan pernikahan. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia baru mereka. Sertai mereka dan jadikanlah mereka pribadi yang takut akan Engkau dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa bagi pelayan-Mu di gereja-Mu ini, dari pendeta, majelis, keenam pelkat, komisi, BPPJ, para karyawan, dan penjaga malam. Kiranya Engkau sertai setiap tugas serta kegiatan yang kami rencanakan. Kiranya Engkau lancarkan dan sertai apa yang kami lakukan di tempat ini, dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Saat ini kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Engkau memberkati pemerintahan mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin kami. Dan pemimpin kami dapat memimpin negara dan bangsa ini hanya seturut kehendak-Mu. Berdoa untuk pandemi COVID-19 Bapa, di mana hingga saat ini virus itu belum berakhir. Kiranya Engkau selalu memberikan terbaik kami dalam menghadapi pandemi ini. Kiranya kami tidak menyerah begitu saja, hanya mengandalkan Engkau. Ya Bapa ya Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengejar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya.
Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita nyanyikan nyanyian persembahan dari Gita Bakti 84 bait 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Kita dengarkan warta sektor ibadah rumah tangga yang akan datang tanggal 19 Mei 2021 dilaksanakan secara virtual. Yang kedua, ibadah Pelkat besok tanggal 13 Mei 2021 dilaksanakan secara masing-masing Pelkat, yaitu GP, PKP, dan PKB secara luring, dan ibadah Pelkat PKLU via Zoom pukul 10 WIB. Ucapan terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada Diaken Melki Matondang yang telah menebarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Juga kepada pemusik, pemandu lagu, dan tim multimedia. Juga kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan jemaat sekalian, baik jemaat Betania maupun simpatisan yang dengan sukacita dan sukarela telah memberikan persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian warta sektor. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ritual malam hari ini dan akan melanjutkan ibadah secara aktual
dalam kehidupan kita sehari-hari. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.